Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Suksemo saking semua donatur ring Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Sampun tidak nyaman iki melingi. It's fabulous, wonderful. I really enjoyed the meditation and also learning about karma, learning more deeper about karma and the influence it has on our lives and the things we experience in this life. I'm so grateful. Sangat-sangat powerful sekali ya. Jadi waktu meditasi itu menyembuhkan diri kita sendiri dan menyembuhkan bumi. Dari Fitran mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas uluran tangannya berbagi kepada kita. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Emang bisa Bun dengan karma itu dibedah terus dapat solusi. Dari mana sih proses kita mendapat hal buruk ini? Talk show itu kita bisa belajar banyak dari pengalaman orang. Setelah meditasi, saya lebih tenang, saya lebih bahagia. I really enjoyed the meditation and also learning about karma, learning more deeper about karma. Siapa sih orang yang nggak pengen melepas stres yang ada dalam dirinya. Dan juga tadi kita sempat ngomongin soal meditasi. Salah satu cara yang Bunda gunakan untuk membenarkan mental menjadi lebih sehat, melepas stres ini adalah menggunakan meditasi. Betul kah, Bun? Semua di alam ini adalah bentukan energi. Ya, Einstein juga mengatakan seperti itu kan. Ternyata untuk membenahi mental health yang bagus kita butuh proses spiritual yang sehat. Buat melakukan proses meditasi ini mudah atau sulit sih, Bun? Hai, selamat sore sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda sore hari ini. Dan senang sekali kalau di jam 16:02 ini Hans gak sendirian di studio Sonora. Karena sudah ada salah satu tamu spesial, ada Bunda Arsaningsih. Selamat sore Bunda, apa kabar? Selamat sore. Sehat Bunda? Sehat selalu. Sehat selalu. Bunda, ini sore hari ini mau menyapa para sahabat Sonora mungkin yang tengah mendengarkan di Sonora Network ataupun juga tengah menyaksikan melalui YouTube di channel Sonora FM 92 Jakarta. Bunda, sore hari ini kita mau bahas soal apa sih, Bun? Ya, terima kasih. Ini suatu kesempatan bagi saya ya untuk berbagi sore hari ini. Kita akan bahas materi mengenai mental health. Mental health. Nah, Bun, ini katanya mau bahas soal mental health tapi dengan cara meditasi. Betul kah, Bun? Iya, betul. Itu ya? nanti Itu nanti ya. di akhir. Itu kita di bahas akhir, dulu. Kita bahas dulu soal mental health mungkin kali ya, Bun ya. Ini belakangan banyak kasus-kasus juga yang terjadi, banyak anak-anak yang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka karena mungkin dibully di sekolahnya. Mereka merasa tidak nyaman, tidak merasa di rumah walaupun mereka sebenarnya ada di rumah. Dan juga banyak mental health yang orang-orang alami belakangan, baik itu panic attack gitu ya, ada juga mental health yang lainnya. Bagaimana sih Bunda melihat kondisi mental health terutama pada anak-anak belakangan ini? Ya, saya sangat prihatin ya dengan kondisi akhir-akhir ini berhubungan dengan mental health. Karena saya sendiri berkecimpung di proses bagaimana menyiapkan ibu hamil. Waktu itu dengan senam hamil Yopita, di mana saya berhasil menyenamkan lebih dari 25.000 ibu hamil di Indonesia. Lumayan ya, banyak ya, Bu? Iya, banyak banget. Waktu itu acaranya di mana tuh, Bunda? Banyak sekali, ada di Balai Sudirman, terus kemudian yang di Jakarta ya waktu itu 1.500. Oh iya. Kemudian di kota-kota besar seluruh Indonesia. Dan situlah terkumpul 25.000 ibu hamil. Dan di situ saya melihat ya bagaimana pembentukan karakter dari anak-anak yang terlahir itu dari ibu-ibu yang pada saat hamil itu stres. Ya, jadi terbawa pada proses
kelahiran. Kelahiran. Ya, saya bersyukur saya menangani para ibu-ibu yang ternyata awal-awal stres dengan kehamilannya, dengan zaman gini gitu ya. Masalahnya banyak sekali, ruwet, stres dan banyak hal. Sehingga mereka pun selalu kecemasannya tinggi banget ketika menghadapi kehamilan, dan ketika itu berhasil ditangani dengan baik, mereka bisa menerima proses kehamilannya dengan baik, maka anak-anak yang dilahirkan pun ternyata cenderung lebih ceria, lebih happy gitu dibandingkan ya, karena ini banyak yang mengatakan anak saya sebelumnya kok cemas, pencemas itu ya, rewel dan sebagainya. Tapi ketika sudah ikut senam ini, anak-anak saya tenang, malah sekarang tuh happy banget, ceria banget. Ceria banget, iya. Disitulah saya mulai paham bahwa ternyata kesehatan mental ini diawali dari proses berada di dalam kandungan ibu. Luar biasa. Artinya anak-anak yang mentalnya stabil, sehat, ini berasal dari ibunya juga yang harus stabil dan sehat juga ya, bahagia. Benar. Ya. Dan setelah proses itu, saya pun mulai peduli pada anak-anak. Saya mulai mengajarkan meditasi ini ke anak-anak ya, dari kecil ini. Dari PAUD ya, saya datangi untuk mereka. Dari dini sekali dari dini sekali. Kemudian ada SD, SMP sampai universitas, dan setelah proses meditasi ini kan saya menuntun mereka untuk menyadari keberadaan dirinya. Dan ternyata yang saya dapatkan bahwa kecenderungan kena mental ini sebenarnya permasalahan inner child mereka ketika bersama orang tuanya. Nah itu kan sangat gimana kita betul. Jangan menyalahkan pada proses anak yang kena mental, tapi mari koreksi ke orang tuanya juga. Ngomong-ngomong soal inner child, ini jadi salah satu kasus yang lagi lumayan booming belakangan. Banyak orang yang bilang ketemu lagi sama inner child-nya, mau ngomong apa kira-kira. Tapi nih Bunda, sebelum kita ngomong lebih jauh soal mental health, soal nanti juga meditasi, saya mau kenalan dulu dong sama Bunda nih Bun. Ngomongin soal mental health dan juga meditasi, sebenarnya keseharian Bunda ngapain, lalu juga ini bagaimana hingga akhirnya bisa terjun ke dunia meditasi dan juga mental health ini. Iya. Oke, sebenarnya saya ibu rumah tangga, random aja itu. Tapi saya punya perjalanan yang cukup panjang dengan proses pencarian diri. Karena saya dulu sakit-sakitan. Ya, saya mengalami banyak operasi sampai 8 kali. Kemudian serangan jantung beberapa kali, stroke juga 2 kali, sampai ya saya tidak bisa berbicara, tidak bisa berjalan, tapi akhirnya saya luar berserah. biasanya hari ini bisa ada di sini Sehat bisa kan? menyapa sahabat sonora, sehat, seger banget sahabat sonora ya. Nggak kelihatan sisa struknya gitu. Betul. Jadi saya berserah dan saya menemukan ya, mungkin memang harus mengalami, dan proses energi Tuhan yang mengalir mujizat yang saya rasakan itu benar-benar nyata ya bagi saya, sehingga saya pun bertekad membagikan kebaikan ini kepada banyak orang ya. Dari proses sakit mulai tahun 2000 sebenarnya saya sudah menekuni proses penyembuhan, karena saya orang sakit kan tentu ingin sehat ya. Betul. Dan saya menekuni di proses penyembuhan dengan energi. Jadi sampai sekarang sudah 24 tahun saya sebagai penyembuh dengan energi. Ya, kemudian saya juga mengawali karena ingin juga orang sehat, saya menjadi penyembuh, tapi kok akhirnya mentok juga gitu. Saya pikir saya bantu mereka untuk sembuh, tapi kok bolak-balik gitu ya. Dan saya cari inti dari permasalahannya itu apa. Ternyata mental health tadi gitu. Kuncinya di sana. Kuncinya di sana. Karena orang yang punya masalah secara mental itu mempunyai kecenderungan pikiran-pikiran negatifnya banyak sekali. Dan itu berpengaruh. Iya, dan itu berpengaruh pada kesehatan. Ya, jadi saya juga kilas balik dengan kondisi saya dulu dong, sakit-sakitan. Betul. Ternyata dulu saya stres juga. Salah satu faktornya itu Satu Tapi faktor. tentunya hari ini terlihat bahagia sekali, segar sekali menyapa sahabat sonora ya. Sudah berubah ya. Makanya nanti kiat tips suksesnya seperti apa, sahabat sonora juga bisa belajar ya. Nanti ya. Bun, kita mau ngomongin soal inner child tadi nih. Tadi kita ada sempat ngomongin soal inner child. Beberapa
mungkin tahun belakangan ya, Iya. semenjak COVID ini banyak orang yang akhirnya penasaran dengan inner child mereka ada apa. Banyak orang yang menutupi dan beberapa mungkin psikolog-psikolog di media sosial juga banyak yang ngomong, coba deh duduk ketemu lagi sama inner child kamu mau ngomong apa. Nah Iya. ini bagaimana Bunda melihat sih inner child orang-orang yang kelihatannya lagi banyak terganggu nih belakangan ini? Iya, karena mereka tuh kan kelihatan normal-normal aja ya, nggak ada masalah gitu Betul. ya. Tapi ya oke lah kalau dari psikolog kan mungkin perlu mengenali Mengedukasi ya. dirinya, berbicara dengan dirinya. Tapi kadang-kadang orang kan bingung. Orang sekarang saya nggak punya masalah kok. Oh iya, betul. Gimana dengan memori masa lalu saya nggak ingat, nggak detail. Tapi dari sisi energi yang saya pelajari ini, energi itu kan sifatnya meradiasi. Iya betul. Radiasi kan, kita kan ini Ada benturan energi ya. ya. Kemudian meradiasi dan akhirnya saya mulai mikir, saya memang punya kepekaan dengan itu sehingga saya bisa katakanlah membaca energi ya. Oh orangnya ini begini, orangnya begitu. Tapi kan orang lain juga belum tentu bisa menerima. Betul. Apaan sih ini? Gitu. Iya. Bahkan saya dibilang gila gitu. Iya. Nah, akhirnya saya menemukan suatu metode yang kita sebut soul meter. Yaitu measurement technique of radiation, di mana saya mulai mengajarkan bagaimana mengetahui radiasi, mengukur radiasi energi yang terpancar dari seseorang maupun di alam ini. Nah, itu saya buat workshopnya dan ini sudah mulai dari tahun 2012 hingga saat ini sudah banyak orang belajar. Fungsinya untuk apa? Untuk mengenali diri kita. Salah satunya ya mental health itu bisa dipahami dengan radiasi energi yang tanpa kita sadari meradiasi kemana-mana. Dan itu sebenarnya menjelaskan ada apa sebenarnya dalam diri kita ya. Dan akhirnya disitulah saya menemukan mengidentifikasi orang ini masalahnya ternyata ini. Karena enggak mungkin dibohongi. Betul. Radiasi energi itu tidak bisa dibohongi. Secara fisik kita bisa berbohong ya. Betul. Kelihatannya senyum, tapi stres itu kan bisa kelihatan. Tapi energi kan tidak bisa dibohongi karena energi itu nyata. Betul. Jadi itulah dan banyak orang tidak ya karena tidak ada edukasinya, mereka kadang mengatakan itu kan intuisiku. Jadi orang, oh aku punya gift loh bisa begini intuisi. Tapi kadangkala mereka kan tidak tahu itu benar apa salah. Betul. Ya. Kita bingung ya. Bingung. Kadang ya. Nanya sama orang lagi, bingung lagi, tambah bingung kan gitu. Muter-muter di situ terus akhirnya. Nah, tapi dengan radiasi, mengukur radiasi energi ini kita tahu karena kita sudah buktikan misalkan 5 orang mengukur suatu benda. Benda itu kan berenergi. Maka dia akan mengetahui apapun yang ada di benda itu. Betul. Karena energi yang terradiasi dan hasilnya sama. Tapi kalau kita menggunakan hanya intuisi, dari 5 orang bisa jawabannya 7, 8 karena banyak sekali berubah lagi kan gitu. Ya itu yang akhirnya awalnya saya pikir oh ya untuk diri saya saja, tapi kemudian saya lihat oh orang lain juga perlu untuk mengenal diri. Akhirnya saya mulai mengajarkan energi itu dan mulai sebagai cara untuk mengenal diri lebih dalam dan akhirnya kita arahkan juga karena saya juga sebagai seorang penyembuh saya arahkan juga bagaimana mereka healing untuk dirinya sendiri, terutama masalah-masalah psikis. Wah, mental ini luar biasa. Gitu. Ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi sahabat Sonora. Ya. Ini dari tadi ngomongin energi. Mungkin masih ada orang yang bingung. Secara singkat deh, energi ini sebenarnya apa sih, Bun? Ya, secara singkat semua di alam ini adalah bentukan energi. Ya, Einstein juga mengatakan seperti itu kan. Bahwa semua apapun di alam ini adalah bentukan energi. Energi itu dari mana? Dari percikan Tuhan ya, sebenarnya. Betul. Kan yang ada pada diri manusia, kita, ya. Tumbuhan, hewan, ya, bahkan energi ini terbentuk. Akhirnya kalau dari manusia dia membentuk energi dari pikiran. Dan seluruh organ tubuh kita adalah bagian dari energi. Karena manusia ternyata mempunyai 5 dimensi tubuh. Tidak hanya satu aja yang ya salah satunya ada yang berfisik, tubuh fisik, tubuh energi, tubuh prana, ya.
kemudian atau bioenergi, kemudian tubuh mental, emosional, dan spiritual. Wah, Nah nanti ini kita lengkap, sebenarnya 5. Jadi kenapa ya kalau kita telusuri ini orang Jawa bilang sedulur papat 5 pancer. Ya sebenarnya semua 5 tubuh Lima-lima itu, itu ya. 5 dimensi itu. Iya, iya. Mau nggak mau, percaya nggak percaya, kita semua membawa itu. Cuma kan bagaimana mengungkap tabir ya, rahasia betul. ini supaya kita Itu yang perlu mengenali. dipelajari ya. Karena saya nancep jelek sama satu yang saya baca di kitab. Barang siapa mengenal dirinya maka mereka akan mengenal Tuhan. Waktu itu yang saya kejar, saya harus mengenal diri saya untuk mengenal Tuhan. Gimana caranya? Tapi begitu paham dengan konsep energi, walaupun dulu masih belajar untuk penyembuhan, makin lama untuk mengenal jati diri, akhirnya saya menemukan, oh ini toh maksudnya yang ada di kitab-kitab. Dan itulah akhirnya saya gunakan untuk mengetahui keberadaan seseorang, apa sih sebenarnya di dalam rahasia di dalam dirinya. Ya salah satunya ya bisa dipahami dari proses radiasi energi mentalnya, pikirannya, karena segala sesuatu adalah energi. Pikiran kita adalah energi. Pikiran kita adalah energi. Dan juga tadi kita masih ngomongin soal mental health nih Bunda. Tadi Bunda ada sempat ngomongin soal ternyata dari usia PAUD nih ya, Bunda juga udah menangani bagaimana cara membaca energinya dan bagaimana bahkan dari ibu hamil ini akhirnya anak-anak yang lahir pun bisa lebih stabil secara mental, lebih sehat, lebih bahagia. Nah, tapi nih Bunda penasaran nih, kalau kita yang sudah dewasa kan sudah mengerti ya bagaimana mengambil tindakan, bagaimana berpikir. Tapi kalau untuk anak-anak, ini energi seperti apa sih yang terpancar? Apakah ini juga, kan kalau bayi kita misalnya berbicara bayi, kan belum bisa berpikir dan berbicara dengan seperti kita yang sudah dewasa. Ini energi seperti apa sih sebenarnya yang terpancar dari mereka? Wah, kalau anak-anak itu sudah berpikir, Kak. Udah berpikir, tapi belum Cuma bisa komunikasinya ya? ngomong aja, belum bisa. Dia sudah punya rasa ya, perasaan, berpikir. Dia punya marah, ada cemas, takut, sedih, itu sudah dia bawa gitu. Dan itu bisa terus, pikiran-pikiran itu pun diciptakan oleh mereka. Oleh karena itu jangan berpikir bahwa anak kecil, nggak apa-apa dia masih kecil, gitu ya. Justru dari kecil harus mendapat perhatian penuh. Nah, makanya kecenderungan sekarang kenapa terjadi mental health. Ya kalau analisa saya nih, saya bukan ahli, saya cuma melihat dari sisi sebagai energi ya, praktisi sebagai ya. praktisi. Kalau dulu 20 tahun atau 30 tahun yang lalu, orang tua mereka tuh belum terlalu sibuk, masih punyalah me time dengan anak-anak. Dan mengisi ruang cinta kepada anak-anaknya, sehingga mereka cenderung lebih kuat secara mental. Tapi begitu zamannya mulai berubah nih ya, ya maka di aktivitas atau kegiatan orang tua semakin padat, mereka tidak punya waktu dengan anak-anaknya, padahal anak-anak sangat membutuhkan cinta, kehadiran orang tua. Dan disitulah terjadi inner child. Disitulah mulai terjadi pergolakan dalam batin mereka. Dan pendaman itulah yang membentuk sekarang ya generasi yang sekarang ini. Hingga akhirnya seperti ini ya. Kena mental gitu. Itu kan ada proses perjalanannya. Nah, dari anak-anak pun kita, karena kita sudah melakukan banyak hal di sana, mengedukasi pada mereka, bahkan saya membuat soul parenting ya, satu produk untuk mengajak orang tuanya untuk punya kesadaran untuk bahwa walaupun mereka masih bayi, mereka itu ada dan perlu dicintai. Ya, walaupun mereka ada di dalam kandungan, mereka sudah merekam apapun emosi yang orang tuanya lakukan. Jadi berkesadaran ini perlu dan ketika mereka minta maaf kepada anak secara batin ini ternyata mampu mengubah anaknya menjadi lebih baik, mengirimkan cinta. Karena radiasi cinta dari orang tua, anak itu kan peka. Dia akan cenderung lebih bisa merasakan dibanding dengan kata-kata. Mungkin tidak berkata-kata, tapi radiasi cinta ini penuh terhadap anak kita. Maka itu pun akan mengubah
Jadi kalau saya lihat ini generasi kurang cinta deh. Ya karena Kurang quality time ya itu dah karena orang Iya, tuanya iya. terlalu sibuk. Akhirnya dia kan tidak bisa juga mencurahkan apa sih masalah. Kalau ditanya kamu masalahnya apa, dia juga bingung sendiri. Tapi dia merasa tidak nyaman. Nah, dari energi yang terpancar dari anak-anak kita bisa mengidentifikasi, oh ternyata kamu tuh begini. Kan tergantung radiasinya. Betul. Dan kita pun menyelesaikan, menuntun nanti dalam proses meditasi untuk mengakui, ya saya memang membenci bapak saya atau ibu saya. Yang selama ini mungkin dia nggak berani mengungkapkan. Ya karena kita punya anak didik ya nggak satu sekolah dari SMP, kan banyak SD, SMP, SMA yang tadinya itu itu adalah kumpulan anak-anak nakal. Iya. Dan sekolah yang paling wow gitu itu kita masuk Ada itu aja kasusnya. wow, kasusnya luar biasa. Iya. Tapi dengan soul ini masuk dan setiap hari Sabtu melakukan meditasi mereka bersama, karena gurunya juga sudah mengikuti proses meditasi soul, kemudian anak didiknya diedukasi, dilakukan meditasi. Ternyata perubahannya drastis sekali, bahkan ini menjadi sekolah yang sangat berprestasi. Wow. Bahkan Dari yang tadi anak-anak banyak kasusnya yang hingga tadinya, banyak prestasi ya. Enggak, perubahannya itu karena kita setiap tahun selalu melakukan mengumpulkan anak-anak itu untuk membersihkan traumanya pada waktu MPLS ya. Dan setiap tahun itu kita masuk ke sekolah itu dan anak-anak yang baru itu kita cleaning secara energi dulu. Sehingga akhirnya ketika masa belajar mereka pun lebih siap, lebih bahagia lebih gitu bahagia. ya. Apalagi diikuti dengan setiap minggu mereka melakukan meditasi bersama. Ya, jadi akhirnya perubahan itu luar biasa. Dan kekurangan cinta pada anak-anak ini dipenuhi dengan hadirnya cinta Tuhan di dalam diri mereka. Luar biasa. Cinta Tuhan ini akhirnya bisa merubahkan banyak hal ini ya. Merubah. Bahkan kami pun dari komunitas soul yang tadinya awalnya stres semua kan. Kok ketawa? Akhirnya mereka paham dan melakukan meditasi, mereka menyadari, akhirnya mereka berubah gitu. Bunda, sebelum kita lanjut, ini penasaran. Komunitas soul ini kan tadi banyak ngomong dari yang tadinya orang stres semua akhirnya bahagia. Sekarang udah berapa banyak orang sih di komunitas soul ini? Waduh, banyak. Sudah banyak, termasuk di Jakarta sudah banyak. Bahkan kita juga, karena berkali-kali kita juga melakukan meditasi akbar, dan kita juga punya center meditasi di Jakarta, di mana saya bersyukur ya dengan itu membantu mereka untuk lebih sehat. Bunda, beberapa pandangan dari orang sebenarnya mental health adalah hanya soal pikiran, dan mental health ini seharusnya bisa diselesaikan dengan merubah sudut pandang atau pola pikir dari diri kita sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Menurut Bunda, setuju nggak sama pendapat ini? Kalau hanya merubah sudut pandang itu sulit. Saya tidak ya oke, bagi mereka yang bisa. Yang bisa itu yang punya kekuatan power yang cukup. Karena kan mengubah sudut pandang ini kan tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Betul. Orang ngomongnya gampang, tapi prakteknya sulit ya. Karena saya paham dengan proses energi, maka dibutuhkan kebulatan tekad benar, saya nggak mau lagi mikirin itu. Tapi pikiran kan muncul terus. Betul. Kan susah ya. Oleh karena itu kita pun menyadari bahwa yang bisa membantu kita hanyalah kekuatan Tuhan. Jadi kekuatan Tuhan untuk, kalau kita bilang adalah mengubah peta energi kita. Karena pikiran itu kan membuat peta energi. Iya. Pada setiap orang kan berbeda-beda. Nah, kalau pun mau mengubah pikirannya, tapi peta energinya masih buruk, sama aja, capek. Nggak akan berpengaruh Nggak ada signifikan pengaruh signifikan. Tapi ketika peta energinya dirubah, kan sudah kosong nih, tidak ada lagi pikiran ruwet yang melekat. Barulah kita ajak mereka berpandangan benar. Maksudnya pikirannya mulai di restart dulu, baru habis itu disusun lagi gitu ya. Gitu. Wah, ini makin menarik Bunda. Buat melakukan proses meditasi ini, mudah atau sulit sih Bun? Kalau meditasi ala soul reflection, saya bilang mudah. Mudah ya. Karena bisa dilakukan di mana saja, bahkan banyak
teman yang melakukan sambil berkendaraan. Ya, Oh. maksudnya di mobil nih, Iya, iya, di macet-macet mobil, gitu. Jadi dia bisa mendengar, mengikuti dengan pikirannya, kesadarannya, dan menyadari dan sambil nyupir. Wah, artinya ini bisa dilakukan di mana aja Ya. dan pastinya mudah ya. Ya, Nah, karena ada tahapannya ya. Iya. Kalau yang sudah bisa begitu sih mereka sudah berlatih gitu. Iya, Jadi iya, iya. itu yang kita sebut meditation in action. Dalam iya, kondisi iya. kita action tapi kondisi kita tetap meditatif. Oke. Tapi kalau yang belum ya luangkan waktu duduk ya di mana saja, mau di kafe pakai headset gitu Iya, ya. iya, iya. Kemudian hening dan mulai refleksi karena saya menuntun kan. Jadi kita yang lain tuh nggak perlu bingung ngapain meditasi, duduk, napas Iya. ya atau tegak atau bersila harus begini, tidak perlu. Jadi ya tuh duduknya rileks. Oh. Mau duduk mau berbaring juga nggak apa-apa. Yang penting berkesadaran dalam mengikuti tuntunan meditasinya. Masih ngomongin sesuatu yang menarik buat mungkin juga para sahabat Sonora. Ini dari tadi udah mulai banyak banget pertanyaan yang masuk di WhatsApp studio. Nggak berhenti-berhenti, Bunda. Begitu. Kelihatannya banyak orang yang penasaran, apalagi kalau ngomongin stress release. Siapa sih orang yang nggak pengen melepas stres yang ada dalam dirinya. Dan juga tadi kita sempat ngomongin soal meditasi. Salah satu cara yang Bunda gunakan untuk membenarkan mental menjadi lebih sehat, melepas stres ini adalah menggunakan meditasi. Tapi Bun, sebelum kita ngomongin soal meditasi seperti apa yang Bunda lakukan, mau kenalan dulu sama meditasi. Banyak orang yang masih merasa takut karena mereka belum kenal dengan meditasi ini. Banyak orang yang bilang takutnya nanti kerasukan kalau ngosongin diri. Katanya kalau meditasi harus ngosongin pikiran, ngosongin harus fokus, dan nanti takutnya ada hal-hal lain yang masuk nih. Sebenarnya betul atau enggak sih? Dan meditasi ini sebenarnya seperti apa, Bun? Iya, saya bagian orang yang kepo sama meditasi awalnya ya kan, karena saya sakit. Kemudian saya mengikuti begitu banyak jenis meditasi. Ya, jadi kemana-mana keliling deh. Kalau ingat Dicoba ya jauh, meditasi yang mana? nyoba yang pas mana, aduh. Karena iya, saya iya. tipenya orang nggak bisa duduk lama ya. Jadi ada yang memang harus fokus satu titik, ada lihat cahaya, ada yang duduk hening, Iya, iya, iya. ada yang harus bersila, tegak gitu ya. Kemudian harus berjalan, harus ini, harus itu. Cuma begitu aja. Tapi karena banyak orang mengatakan coba kosongkan pikiran. Begitu saya diam, pikiran saya malah loncat-loncat. Malah mikirin apa Iya, gitu ya. akhirnya kan terjawab ya. Ketika tubuh itu aktif, biasanya pikiran kita nggak terlalu aktif. Oh iya, iya. Iya kan, coba kita betul, betul. beraktivitas, ini kan nggak terlalu liar. Tapi coba diem. Mau Liar, tidur mau gitu ya. tidur, kan Segala dipikirin segala ya. dipikirin. Karena itu memang Iya, kondisi yang sejatinya kan gitu ya. Iya. Nah begitu saya juga melakukan itu kok jadi gimana ya, susah. Kemudian saya juga melihat gimana orang trans, ya kan, karena begitu dia mengosongkan pikiran kok malah masuk nih. Iya, iya, iya. Ya, karena saya cukup klavoyan di situ. Tanda-tandanya, loh kok ini sudah mendekat-mendekat tiba-tiba Iya, iya, kejadian iya, iya. Betul, dah betul. gitu. Apalagi tempatnya di kuburan lah, atau Oh, iya, iya, meditasi iya. di gua Tempat-tempat lah, yang keramat ya. tempat yang Nah. keramat yang menurut orang energinya kuat. Mhm. Ya, setelah saya pahami energi, ternyata iya yang kuat, yang rasanya kuat itu adalah energi yang rendah, tingkatan rendah, Iya, makhluk-makhluk iya, iya. yang rendah. Mhm. Ya, dengan proses itu saya paham dengan hukum energi sejenis menarik sejenis. Maka ketika kita tuh berupaya untuk mengosongkan pikiran, tidak ada ini menekan dan emosi dan apa, kadang kan di situ gejolak kan. Betul, betul, betul. Yang sejenis itu akan turun masuk. Gitu. iya, Makanya dari situ saya hati-hati banget karena pernah kejadian ya seperti itulah. Kok malah temennya ikutan meditasi, kok malah temennya jadi begitu gitu. Malah berubah ya. Berubah. Kita malah takut. Iya, iya. Banyak kejadian Iya, begitu. iya, iya, iya. Dan saya nggak mau itu. Akhirnya ketika saya lebih detail belajar energi, saya paham bahwa energi Tuhan itu sangat halus. Gitu. Begitu lihat ya, contohnya ya orang-orang yang memang secara spiritual cukup tinggi, dia energinya akan halus ya. Dan energi Tuhan itu ternyata mampu membersihkan kekotoran batin kita.
Nah, akhirnya ya saya nggak mau lagi ya supaya tidak ini. Saya pada waktu meditasi ya kita sudah niatkan bahwa terhubung hanya kepada Tuhan. Jadi meditasi soul reflection itu ya meditasi yang memfokuskan pada keterhubungan dengan Tuhan untuk proses pemurnian batin. Oke, kalau begitu Bunda, pertanyaan berikutnya yang mungkin sahabat Sonora juga tanyakan. Bagaimana memastikan meditasi yang kita lakukan ini terhubungnya pada Tuhan, bukan pada yang lain? Kan ada soul matter. Oh, kan makanya sudah, itu. Iya, kan kita sudah berikan dulu Iya. tekniknya, metodenya, sehingga mereka sudah bisa mengukur ini energi apa. Benar nggak ini energi Tuhan atau Tuhan yang lain? Yang Makanya penting dipelajari dulu Makanya ya. itu perlu dipelajari dan jangan gunakan energi untuk huka-huka ya. Yang lain kan orang kan lebih senang ke situ, kejebak akhirnya. Padahal yang kita harusnya lakukan pada saat kita terlahirin itu apa? Untuk mengenal Tuhan. Iya, setuju. Mengenal Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan. Betul. Itulah yang akhirnya, loh kenapa mereka malah menyesatkan diri dengan yang lain-lain gitu. Padahal ini Tuhan loh. Harusnya kita kan menuju pada kekuatan Tuhan ini. Iya. Nah, karena saya bisa mengukur itu, kan bisa membandingkan antara energi yang ini dengan energi ini. Sehingga saya tahu, oh ini bukan Tuhan, yang ini baru Tuhan. Akhirnya dengan belajar, mengetahui, akhirnya lebih mengenal kan, mana yang energi Tuhan, mana yang bukan gitu ya. Iya, dan itu butuh waktu lama loh ya, nggak cuma sebentar. Dan bahkan saya pernah terjebak juga di situ. Oke, Bunda, artinya kalau misalnya kita bisa memahami mana yang energi Tuhan, mana yang bukan, dan juga mana meditasi yang tepat untuk kita lakukan, apakah ini artinya dengan melakukan soul reflection, betul ya Bunda ya? Namanya betul. Soul reflection ini bisa membuat kita menjadi lebih mengerti sebenarnya kita hidup ini tujuannya untuk apa, dan kemana kita harus sebenarnya melangkah. Apakah sebenarnya ini juga membantu ke arah sana? Iya, ini membantu. Tapi kan saya tidak mau membantu yang jauh-jauh dulu. Lebih baik kenali dulu mental health-nya. Karena itu salah satu proses untuk lebih kuat terhubung dengan Tuhan. Jadi istilahnya gini, kalau orang stres kan nggak mungkin ya dia bisa terhubung dengan Tuhan ya. Jadi relate antara mental health dengan spiritual health. Jadi gitu. Ternyata untuk membenahi mental health yang bagus kita butuh proses spiritual yang sehat. Terhubung dengan Tuhan. Jadi ini yang saya combine-kan. Mentalnya harus sehat dulu, siap dulu untuk bisa terhubung dengan baik. Ya, karena semua orang kalau lagi sakit kan nggak bisa. Sulit ya. Sulit. Bisa, cuman lebih sulit gitu ya. Jadi kan akhirnya kita yang menuntun dulu kan. Betul. Butuh memahami tekniknya, butuh belajar dulu. Begitu dia sudah paham, biasanya kita berikan dalam beberapa 3 hari workshop, mereka sudah paham, kita lepas ya dia sudah tahu sendiri bagaimana. Dan mereka mulai membersihkan. Dia sudah mulai paham dengan jati dirinya. Oh, ada hal yang negatif nih. Oh, kok ada tubuh emosi saya kotor. Atau mungkin kita pergi ke suatu tempat yang stres banget. Karena akhirnya kita masuk kan kita terkontaminasi oleh stres. Betul. Jadi stres yang numpuk dari lingkungan akan kita bawa pulang. Misalnya di kerjaan nih stres banget. Bawa pulang energi stresnya ke bawah. Bawa juga. Jadi kita kan akhirnya berkesadaran dengan proses energi. Kita tahu kapan kita kotor, kita bersihkan. Kapan kita harus bahagia. Dan kita menularkan cinta kepada banyak orang. Cinta kepada banyak orang. Kelihatannya akan sangat bermanfaat ya. Kalau semua orang bisa seperti ini. Rumah adem gitu ya. Pertemanan bahagia. Betul. Kan itu yang ingin diwujudkan di muka bumi ini. Penuh cinta dan kedamaian. Ini beberapa olahraga juga ada nih meditasi. Misalnya kayak yoga gitu meditasi. Artinya ini apakah meditasi yang sama atau berbeda nih Bunda? Ya, karena saya juga pengajar yoga ya. Jadi itu berbeda. Berbeda. Kalau kita misalnya yoga terus kita hening, pernapasan, itu lebih ke fisik. Bersih ke proses. Orang bilang, "Oh, untuk cemas ayo yoga." Ya, sebenarnya dengan proses ini membersihkan tidak maksimal sebenarnya kan, tapi kalau olahraga tubuhnya sehat, otomatis dia akan lebih baik kan daripada tidak. Betul. Tapi kecemasannya masih numpuk.
Dan itu yang masih harus Itu diselesaikan yang ya. masih harus diselesaikan. Luar biasa banget nih Bunda ya. Kelihatannya nggak cukup ya kalau cuma sejam ngomongin soal meditasi dan juga aura. Masih banyak hal menarik. Tadi off air aja kita banyak ngobrol ya Bunda ya. Bunda, ini kita mau menjawab dulu pertanyaan dari sahabat Sonora, boleh ya? Ini ada yang nanyain seputar aura negatif nih Bunda. Katanya bener nggak sih kalau mandi pakai air hangat ditambah garam ini bisa menetralkan aura negatif? Iya, oke. Pernyataan itu tidak salah ya. Bahkan unsur garam ini memang mampu menetralisir ya energi negatif. Itu hampir sama dengan air laut. Awalnya kan air laut Iya, yang iya, iya. dipakai. Jadi kenapa ada tradisi katakanlah ngeruat di laut, ada melukat di laut karena energi daripada garam laut itu mampu menetralisir energi negatif. Cuma seberapa banyakkah yang mampu terbersihkan? Itu yang katakanlah kalau kita sudah paham dengan energi ternyata ya tidak banyak-banyak banget gitu. Hanya luarannya saja Hanya seperti luarannya itu ya. saja. Tapi itu cukup efektif apabila kita menderita sakit secara berfisik. Jadi membantu proses mengeluarkan energi kotor berpenyakit pada orang-orang yang sakit. Jadi mandi ke laut cepat membersihkan di proses itu. Oke. Tapi kalau berhubungan dengan makhluk-makhluk negatif yang dibawa, kan biasanya dipikir wah Betul. nanti ke laut aja. Ya enggak Agak mempan sulit ya. Kecuali garamnya banyak banget ya. Atau mandi di laut mati kali ya. Iya. Ya itu, tapi kan namanya Iya. begitu satu orang menyatakan terus dipikir semua sama gitu ya. Tidak ada kategori yang bisa dibersihkan dengan air garam, ada yang tidak bisa. Tidak semua energi negatif bisa dibersihkan. Artinya bisa tapi tidak untuk semua kasus seperti Iya, itu ya Bunda. betul. Oke, Bunda, ini kelihatannya pertanyaan dari sahabat Sonora cukup dalam-dalam nih ya kalau harus baca. Nih kita cari yang agak sedikit ringan tapi masih lumayan serius nih Bunda. Ada dari Merlin di Cikarang, ini izin bertanya katanya. Mengapa kita perlu mempercayai adanya karma dan juga reinkarnasi? Dan bagaimana hal ini akan berpengaruh pada kesehatan mental kita nantinya dengan mempercayai hal tersebut? Iya, benar. Proses karma atau reinkarnasi kalau dipahami mungkin beberapa orang akan dianggap sebagai suatu yang rumit dan itu sudah lewat gitu ya, ngapain lagi kita pikirin gitu. Tapi begitu kita mempunyai sesuatu yang kita terima sebagai takdir kita dan tidak sesuai dengan maksudnya saya nggak nerima nih takdir saya kok buruk, kenapa saya begini, kan biasa begitu. Orang akan mulai mencari, kenapa sih saya dapat hal buruk? Harusnya kan saya dapat baik, orang saya sudah berbuat baik. Barulah kita akan menyadari bahwa menelusuri dari proses karma dan reinkarnasi akan menemukan jawaban atas kenapa takdir itu harus kita terima. Itu saja. Oke. Ya, tapi kalau misalnya beberapa orang mencari siapa saya reinkarnasi yang terdahulu kan beda dengan penelusuran karma. Oh iya, Karma betul. itu adalah bagian dari takdir yang dia masih bawa dalam kehidupan saat ini. Ya. Tapi kalau orang mencari siapa reinkarnasi saya yang terdahulu, saya bilang ngapain dicari-cari, ya kan? Kalau memangnya dulu dia jadi raja, sekarang pengen jadi raja lagi, kan tidak. Iya, Makanya betul. saya lebih fokus pada sisa benih karma apa yang kita bawa sebagai takdir kita saat ini yang harus kita selesaikan. Wah, luar biasa. Sehingga mereka tidak lagi menyalahkan siapa-siapa ketika mereka mendapat hal buruk. Oh iya. Karena dia sudah bisa menelusuri sendiri, oh iya saya dulu menanam buruk sehingga saya harus menerima buruk. Dan Dengan dia akan menyelesaikan dengan menerima dan menyelesaikan dengan ikhlas. Karena sudah mengerti Ya, kenapa sudah mengerti. dia mengalami itu Iya. ya. Iya, baik. Bunda, ini kelihatannya menjadi satu pertanyaan terakhir yang akan dijawab di sore hari ini. Ada dari sahabat Sonora dengan nomor belakang 794. Ini Bunda, dari Avanti ya. Ini banyak yang bilang katanya Gen Z itu mentalnya lemah atau lembek. Dari sisi energi, apakah benar demikian? Apakah meditasi bisa merubah hal tersebut? Ya, kan kita sudah bahas tadi ya, Betul. kronologisnya dari orang tua, kemudian rekamannya, dan sekarang terbentuk sebagai Gen Z ini kecenderungannya akan ke sana. Dan
ya mau nggak mau ya kita harus menerima ya kehadiran mereka, tapi kan harus mencarikan solusi nih. Betul. Selama ini kan mereka seakan-akan tidak ada solusi lagi mau gimana gitu. Jadi ya salah satunya dengan meditasi soul reflection ini saya melihat anak-anak akhirnya bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam diri. Atau paling tidak karena mereka belum begitu paham, kita sebagai orang tua atau kita yang melakukan membantu mereka untuk membersihkan energi-energi buruk atau peta energi buruk dalam diri anak-anak sehingga mereka bisa bertumbuh lebih baik. Selama ini kan seperti kebebelen gitu sudah kadung terkungkung dengan energi, apalagi saya juga lihat dari proses lingkungan. Ya, proses lingkungan apalagi setelah pandemi ini kan stresnya orang masih numpuk di mana-mana. Ya, tanpa disadari kemana-mana itu juga mengkontaminasi diri kita. Nah, jadi butuh power kekuatan yang lebih besar dari kita, diri kita untuk bisa membersihkannya. Membersihkan itu dan semoga menjadi lebih baik setelah itu ya. Iya, lebih baik. Kalau itu sih ya sudah banyak bukti. Sudah banyak bukti ya. Oke, Bunda, ngomong-ngomong soal bukti dari meditasi-meditasi, kelihatannya kalau sejam kan kita kurang ya ngomongin soal meditasi dan juga energi. Di hadapan Han saat ini udah ada beberapa buku Bunda. Ini hasil karya Bunda atau kayak gimana nih Bunda? Ya, yang hasil karya saya yang pertama adalah buku Soul Reflection. Yang ini ya, yang putih ya. Yang putih itu. Iya, yang ini. Dan ini sudah 8 kali cetak. Ya, dari tahun 2014 kalau nggak salah saya menulis, dan 2014 ya, udah 8 kali cetak, luar biasa banget loh Bunda. Dan itu juga menjadi bagian dari buku yang ikut dalam pameran di Frankfurt, Jerman. Ya, terpilih dari Gramedia. Ya. Ya, dan itu ada edisi bahasa Inggris. Dan itu disebut buku ajaib bukan karena saya, tapi dari Gramedia sendiri yang menyatakan bahwa ini adalah buku ajaib karena dicoba dibuka secara acak selalu sesuai dengan pas sama yang buka gitu. Makanya bilang buku ajaib. Magic book ya. Iya. Dan itu ya kata mereka yang membaca bisa nuntun apapun yang menjadi kejadian-kejadian bagaimana solusi bagi banyak orang. Wah, luar biasa. Ini dan ada yang kedua, yang kedua adalah Daily Soul Reflection. Yang ini dulu ya. Ya, yang itu adalah buku dari quote harian yang saya tulis dulu rajin di Facebook maupun di IG. Ya, jadi kita buatkan buku. Dan ini isinya ada 3 ya? Ya, ada 3 buku. 3 ya? Kenapa dibuat demikian? Supaya gampang dikantongin. Oh, biar gampang dibawa-bawa ya? Dibawa-bawa, karena ada yang protes Bunda, Soul Reflection-nya itu kebesaran. Kalau daily kan enak, kita mau bawa kemana, itu bagian dari quote-quote, tapi semua mengarah ke proses mental health ya. Berkesadaran dalam kehidupan, sedangkan akhirnya beneran bahagia itu ditulis oleh mereka-mereka yang merasakan proses perjalanan hidup. Ya, pencarian mereka hingga akhirnya mereka beneran bahagia. Artinya ini adalah bukti dari perjalanan ini ya. Ya, itu kan saya juga dapat hadiah itu dari ini hadiah. Mereka. Maksudnya mereka menuliskan hal tersebut karena mereka bersyukur mereka bisa merasakan bahagia yang sesungguhnya. Luar biasa sekali. Tentunya untuk Anda sahabat Sonora yang masih penasaran sama Bunda Arsaningsih ini seperti apa sih sahabat Sonora, Anda boleh langsung kepoin aja di website mereka di soul.co.id, ataupun kalau yang tertarik pengen baca-baca bukunya boleh banget ya Bunda ya. Boleh. Ini bisa hubungi 0812 8866 1138 dengan Hani. Sekali lagi ya, di 0812 8866 1138 dengan Hani. Kalau pengen tahu informasinya seperti apa lengkapnya, langsung aja cek di Instagram mereka di @arsaningsih ya. Dan juga di TikTok juga ada di Bunda Arsaningsih, dan juga YouTube-nya di Bunda Arsaningsih. Bunda, thank you so much udah banyak ngobrol sore hari ini bersama dengan Hans. Ada satu lagi loh, apa nih? Ketinggalan. Apa tuh? Karena kita akan melakukan meditasi akbar ya di JCC tanggal 14 Desember 2024 jam 2 siang. Ini jam pun gratis. Ya? Kita sudah menyiapkan 2.500 seat
Banyak banget ya, Iya, 2.500 sampai ya. saat ini sudah yang mendaftar lebih dari 1.000. Wah, Ya, makanya buruan daftar sebelum makanya buruan kehabisan ya. Daftar ya, kesempatan Iya, yang luar biasa, karena dengan bermeditasi bersama banyak orang tentu proses energinya juga berbeda. Wah, makanya nih sahabat Sonora, buat yang pengen tahu informasi berlanjutnya langsung aja ya ke soul.co.id atau ke Instagram mereka di @arsaningsih. Bunda, thank you so much. Terima kasih, Kak Banyak Hans. insight menarik, hal baru yang Hans pelajari sore hari ini. Iya. Dan juga tentunya untuk Anda sahabat Sonora, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Kita harus akhirnya sampai di sini. Dan untuk Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Have a great day.